Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo teman-teman semua, balik lagi nih dengan saya, Girna Deliska Putri, Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas seputar tentang sosiometri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu ya. Langsung saja, apa sih sosiometri itu? Sosiometri ini merupakan teknik non-tes dalam bimbingan dan konseling yang berguna untuk mengumpulkan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Dan sosiometri juga merupakan cara untuk mengukur tingkat keterkaitan antara orang-orang, serta suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai besar, berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Sosiometri ini pertama kali dikembangkan oleh Jacob Levi Moreno. Menurut Moreno ini, sosiometri merupakan studi matematika sifat psikologis pada suatu populasi, teknik eksperimental, dan hasil yang diperoleh dengan penerapan metode kuantitatif. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari sosiometri ini adalah dapat mengukur popularitas individu, dapat mempersatukan kelompok minoritas dalam satu kelas sehingga dapat menciptakan hubungan baik dan harmonis, dapat membangun dan memperkuat kesulitan hubungan sosial yang terjadi. Sosiometri dapat membantu guru BK dalam mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Sosiometri juga dapat membentuk kelompok belajar atau kelompok kerja, mempermudah guru BK dalam menemukan individu mana yang diterima atau ditolak dalam kelompok sosial, mempermudah guru BK dalam menemukan murid yang mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid, dan dapat membantu guru BK dalam merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik. Selanjutnya, bentuk hubungan dalam sosiometri. Berdasarkan hasil sosiogram dapat diperoleh beberapa bentuk hubungan, yaitu yang pertama, hubungan sosial segitiga. Maksudnya, menggambarkan intensitas hubungan tiga orang individu yang cukup kuat. Yang kedua, hubungan sosial terpusat. Maksudnya, menggambarkan tingkat popularitas seorang individu dalam kelompoknya. Yang ketiga, hubungan sosial intim. Maksudnya, menggambarkan hubungan beberapa orang yang saling memilih satu dengan yang lain dengan intensitas hubungan yang kuat. Yang keempat, hubungan sosial berbentuk jala. Maksudnya, menggambarkan pola relasi yang bersifat menyeluruh di mana setiap anggota saling berelasi. Bentuk hubungan ini memiliki intensitas yang sangat kuat, tidak gampang rapuh, dan sangat erat. Dan yang kelima, hubungan sosial berbentuk rantai. Maksudnya, menggambarkan pola hubungan searah atau sepihak dan tidak menyeluruh. Intensitas hubungan rendah sehingga relasi kelompok mudah rapuh. Selanjutnya, macam-macam sosiometri. Yang pertama, ada tipe normatif. Pada tipe normatif ini, kepada setiap individu dalam kelompok ditanyakan siapa-siapa saja kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu. Yang kedua, tipe skala bertingkat. Pada tipe ini, disediakan sejumlah pernyataan yang disusun bertingkat dari pernyataan yang menyatakan hubungan paling dekat sampai hubungan paling jauh. Pada setiap pernyataan, individu diminta menuliskan nama salah seorang temannya sesuai jarak hubungannya. Dan yang ketiga, tipe siapa dia. Tipe sosiometri siapa dia disediakan pernyataan tentang sifat-sifat individu. Sebagai pernyataan mengungkapkan sifat positif dan sebagian negatif. Setiap anggota diminta memilih kawannya yang memiliki sifat yang cocok dengan pernyataan tersebut.
Selanjutnya, langkah penyusunan sosiometri. Yang pertama, konselor menetapkan tujuan penggunaan sosiometri merupakan langkah awal yang penting dilakukan guru pembimbing agar dapat menetapkan tipe sosiometri yang apa, tepat, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menyusun sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. Hal ini penting dalam menyusun sosiometri adalah untuk merumuskan pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, langkah pengadministrasian. Maksud pengadministrasian di sini yaitu penggunaan sosiometri pada peserta didik memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, persiapan. Konselor harus menetapkan kelompok peserta didik yang akan diukur, mempersiapkan angket sosiometri sesuai tujuan, dan membuat satuan layanan asesmen. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, konselor memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Konselor juga membagikan angket sosiometri, menjelaskan cara mengerjakannya kepada peserta didik, memeriksa apakah peserta didik sudah benar dalam mengisinya, dan mengumpulkan kembali angket sosiometri setelah sudah selesai diisi oleh peserta didik. Dan langkah terakhir, yang ketiga, pengolahan dan analisis hasil, yaitu konselor memeriksa kelengkapan hasil angket, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh setiap individu, membuat sosiogram berdasarkan hasil tabulasi skor, menghitung indeks pemilihan, dan membuat analisis hubungan sosial dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu. Di sini saya sudah membuat tabulasi hasil menghitung skor yang diperoleh dan membuat sosiogram. Nah, bisa dilihat saya sudah membuat tabulasi sosiometri teman belajar. Di sini saya membuat dipilih atau memilih. Ini hanya sebagai contoh. Saya hanya memasukkan 5 nama saja di dalam tabel tabulasi ini dengan urutan nomor yang berbeda-beda. Yang pertama ada Sari, ada Gita, ada Cynthia, ada Mega, dan ada Putri. Di dalam tabel tabulasi ini ada urutan nomor 1 sampai 20, tetapi saya hanya memilih 5 nama saja untuk dimasukkan karena ini hanya sebagai contoh. Baiklah, langsung saja kita membuat contoh dipilih atau memilih. Misalnya, Sari ingin memilih teman belajarnya yaitu Mega di nomor 17. Nah, bisa kalian lihat ya nomornya. Selanjutnya, kita menghitung sesuai nomor urutan Mega yaitu sampai 17. Ke sebelah kanan kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Nah, di sini saya memberi tanda silang untuk memudahkan saya menandai. Kalau kalian ingin membuat tanda seperti checklist, bintang, terserah kalian, pokoknya yang memudahkan kalian. Saya di sini membuat tanda silang untuk menandai nama memilih atau dipilih tersebut. Intinya, tanda silang itu bisa kalian ganti sesuai dengan apa yang kalian mau, apa yang ingin kalian beri tanda. Selanjutnya, kita masuk ke nama Mega. Nah, bisa dilihat nama Mega ini di urutan 17 ya. Di sini, Mega ingin memilih teman belajar yang ia senangi yaitu Gita di nomor 8. Ya, baiklah kita hitung seperti tadi ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya memberi tanda silang seperti sebelumnya, yaitu sampai 8 sesuai dengan urutan nama Gita. Saya ulangi lagi, saya memberi tanda silang ini untuk memudahkan saya dalam menandai dipilih atau memilih.
Selanjutnya, kita masuk ke nama Gita. Gita memilih teman belajar yang ia senangi, yaitu Sari di urutan nomor 6. Baiklah, kita menghitung seperti tadi ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai nama Sari, yaitu urutan angka 6. Bisa dilihat saya juga memberi tanda silang di sini untuk menandainya, yaitu menandai dipilih atau memilih. Nah, baiklah, saya ingin menjelaskan sedikit. Mungkin kalian pada bingung kenapa saya memberi warna abu-abu di kotak-kotak yang kosong ini yang tidak ada tanda silangnya. Ini maksudnya adalah saya beri warna abu-abu karena nama di sini tidak ada dan tidak ada yang memilih atau tidak ada yang dipilih. Jadi, kalau tidak ada tanda silang, kita bisa merubah warna untuk memudahkan kita membedakan mana yang dipilih dan mana yang memilih. Jika tidak ada yang dipilih atau memilih, sebaiknya berubah warna, dan kalau ada yang dipilih atau memilih, seperti ada tanda silang tadi, warnanya diubah biar bisa kita membedakan. Untuk warna kotak yang warna merah ini maksudnya pembatas. Ini memang sudah menjadi ketetapan dalam tabel tabulasi. Saya memberi warna merah, kalian bisa mengganti dengan warna apa yang kalian mau. Itu adalah suatu ketetapan. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan skor atau pentotalan. Yang bisa dilihat di sini. Di sini ada angka 1 karena yang memilih atau dipilihnya cuma 1 bisa dilihat. Jadi totalnya 1. Sama seperti tadi, totalnya juga 1 yang memilih atau dipilih. Ini juga 1 karena yang memilih atau dipilih cuma juga 1. Jadi totalnya juga cuma 1. Total penskoran itu tergantung orang yang memilih. Jika dia memilih 2, maka totalnya juga 2. Baiklah, kita masuk ke pembahasan cara membuat sosiogram. Di sini saya sudah membuat sosiogram teman belajar. Bisa dilihat ya teman-teman semua, saya sudah membuat di sini ada kelompok dari kecil, kelompok besar. Nah, bisa dilihat di sini ada angka 8 yang mengarahkan anak panahnya ke angka nomor 6, dan 6 mengarah anak panah ke angka 17, 17 mengarah anak panahnya ke 8. Ini dinamakan dengan hubungan sosial segitiga, di mana intensitas hubungan ini antara individu cukup kuat karena saling mengarah anak panahnya satu sama lain. Ini merupakan hubungan antara individu cukup kuat atau hubungan 3 orang individu yang cukup kuat. Dan hubungan sosial ini, intensitas hubungannya tidak mudah rapuh. Dia sangat kuat dan intim satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke kelompok kecil yang kedua, yaitu angka 13 dan 18. Di sini bisa kalian lihat ada 2 bulatan ya, bulatan biru. Ini anak panahnya saling mengarah satu sama lain. Ini dinamakan dengan hubungan sosial saling memilih. Maksudnya, hubungan sosial yang sangat erat sehingga mereka tidak dapat dipisahkan. Mereka memilih satu sama lain. Seperti yang kita lihat di gambar, anak panahnya mengarah satu sama lain. Jadi ini dinamakan dengan hubungan sosial klik atau hubungan sosial saling memilih. Selanjutnya kita masuk ke kelompok besar. Bisa dilihat ini dinamakan kelompok besar. Nah, di sini nomor 4 menjadi orang yang sangat populer di kelas karena semua anak panah mengarah kepada dia, kepada si nomor 4 ini. Ini dinamakan dengan hubungan sosial terpusat. Maksudnya itu, dia termasuk orang yang sangat populer di kelas, sehingga tanah panah itu mengarahkan ke dia semua, atau orang yang terpopuler di kelas bisa dikategorikan yang sangat digemari. Dan bisa kita lihat, nomor 4 tanda panahnya mengarah ke nomor 14, dan 14 tanda panahnya mengarah ke nomor 4. Tanda panah itu saling mengarah satu sama lain. Jadi bisa disebut juga nomor 4 dan nomor 14 ini mereka di kelas saling berteman akrab ya, karena tanda panahnya mengarah satu sama lain.
Bisa dilihat contoh pada gambar ini ya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok kecil lagi. Sebelumnya saya memberi warna hijau ini untuk laki-laki dan bulatan biru untuk perempuan. Nah, bisa dilihat di sini tanda panahnya tidak mengarah satu sama lain. Ini dinamakan dengan kelompok yang lemah, tidak akan bertahan lama atau kelompok musiman karena tanda panahnya tidak mengarah satu sama lain. Bisa dilihat seperti di gambar ya. Selanjutnya bisa kita lihat hubungan sosial berbentuk rantai. Di sini tanda panahnya tidak mengarah satu sama lain. Ini dinamakan dengan kelompok yang lemah, tidak akan bertahan lama atau kelompok musiman. Baiklah, mungkin cuma itu pembahasan dari saya seputar sosiometri. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.